Pernah nggak sih lo ngebayangin, bangun tidur tiba-tiba di telapak tangan lo ada luka berdarah, persis di tengah, kayak bekas paku. Nggak cuma perih, tapi juga bikin lo merinding, karena lo nggak pernah jatuh, nggak pernah luka, tapi lukanya muncul sendiri. Itulah yang dialamin sama Dio, cowok 23 tahun yang hidupnya biasa-biasa aja. Sampai suatu pagi, dia bangun dengan darah menetes dari telapak tangannya. Awalnya Dio kira ini cuma mimpi atau gigitan serangga aneh. Tapi besoknya, luka itu makin parah, muncul lagi di kaki, di kening. Dan anehnya, setiap lukanya muncul, Dio merasa dia ngedengar bisikan orang berdua. Dan disitulah semua mimpi buruk dimulai. Dio ini anak kos yang gak terlalu religius. Ya, sholat kadang bolong, ke gereja juga nggak pernah soalnya dia agnostik. Tapi dia nggak pernah main-main sama hal mistis juga. Cuma ya gitu, hidupnya flat-flat aja. Sampai akhirnya dia cerita ke teman kosnya, Rangga. Rangga awalnya nggak percaya. Paling lo ngigau. Luka kayak gitu mah kenapa aku pas tidur juga bisa. Tapi Dio yakin dia nggak pernah jatuh. Nggak pernah ngelakuin apa-apa. Malamnya Dio iseng nyalain kamera HP, direkam pas dia tidur. Dan bener aja, jam 3 pagi, Dio kebangun gara-gara rasa perih. Dia buka selimut, terus lihat, tangannya berdarah lagi. Dia langsung ngecek rekamannya. Lo tahu apa yang dia lihat? Di rekaman itu, Dio kayak lagi kejang, kayak orang kesurupan. Mulutnya komat kamit, mata melek tapi kosong. Dan anehnya lagi, di belakangnya, ada bayangan hitam berdiri di pojokan kamar kos. Goyang pelan, kayak ngeliatin Dio sambil bisik-bisik. Besoknya Dio panik, bawa rekaman itu ke Rangga. Tapi pas diputer bareng-bareng, bayangan hitamnya nggak ada. Yang ada cuma Dio kejang sendiri, terus tangannya berdarah tiba-tiba. Rangga makin bingung, lo kerasukan jin kali, Akhirnya mereka berdua cari jawaban. Dio posting videonya di forum-forum misteri. Ada yang bilang Dio kena stigmata luka suci yang katanya cuma muncul ke orang-orang terpilih, tanda dia menanggung penderitaan Yesus. Tapi Dio nggak percaya. Kenapa dia? Dia bahkan nggak taat beragama. Makin hari lukanya makin parah. Dio juga makin sering dengar suara orang nangis, suara doa, bau dupa, kadang bau amis darah di kosannya. Tiap luka muncul, Dio pingsan. Lukanya nggak mau kering, malah makin lebar. Sampai suatu malam Dio mimpi aneh. Dalam mimpi itu dia lagi jalan di koridor putih panjang. Di ujung koridor ada sosok perempuan tua pakai jubah hitam. Mukanya nggak kelihatan, tapi tangannya nunjuk Dio sambil bilang, kau menanggung dosa orang lain. Dio kebangun dengan napas megap-megap. Tangannya berdarah lagi, kali ini di dada, dekat jantung. Dio ngerasa dia bakal mati kalau ini terus-terusan. Akhirnya Dio mutusin buat pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Dia pengen minta maaf, pengen minta doa. Tapi begitu sampai rumah, orang tuanya kaget, ibunya nangis, bapaknya pucat. Dio, kenapa kamu bisa begini? Di ruang tamu, Dio baru tahu kalau waktu dia bayi, dia sebenarnya udah meninggal. Lah kok bisa? Jadi dulu Dio lahir kembar. Saudara kembarnya mati pas lahir, Dio juga nyaris nggak selamat. Ibunya sempat minta ke dukun kampung, katanya nyawa Dio ditukar sama nyawa kembarannya. Sejak saat itu, kata orang tuanya, Dio sering sakit-sakitan waktu kecil. Tapi setelah gede, Dio lupa semua itu. Orang tuanya pun gak pernah cerita lagi. Dan sekarang, katanya, jiwa kembarannya datang lagi, nuntut bagian yang diambil. Ibunya nyuruh Dio ke gereja kecil di pinggir kampung. Di sana ada pastor tua yang katanya bisa bantu. Dio setengah pingsan, dibawa Rangga juga. Di gereja itu, pastor ngasih tahu, luka di tubuh Dio bukan stigmata beneran, tapi tanda tukar. Tanda jiwa kembarannya mau Dio balikin nyawanya. Kalau enggak, Dio bakal mati berdarah-darah. Di tengah ritual pengusiran roh, Dio tiba-tiba kejang lagi. Suara bisikan makin keras. Rangga megangin tangan Dio sambil baca doa. Tapi tiba-tiba, Rangga malah pingsan. Pas Dio sadar, dia ngeliat Rangga berdiri dengan tatapan kosong. Rangga senyum aneh. Terus Rangga bilang, akhirnya, aku punya badan lagi. Ternyata, yang selama ini dateng bukan mau bawa Dio mati, tapi mau ambil tubuh baru. Dan tubuh barunya adalah Rangga. Dio cuma bisa merangkak, nangis, sambil ngeliat sahabatnya sekarang jadi rumah buat saudara kembarnya. Sementara Dio, luka di tubuhnya pelan-pelan nutup. Tapi di kepalanya, suara bisikan itu enggak pernah hilang.
Sejak malam itu Dio nggak pernah lagi lukanya muncul. Tapi dia juga nggak pernah nemu Rangga. Badannya lenyap, nggak ketemu di mana-mana. Kadang Dio ngerasa, Rangga masih di dekat dia, berdiri di pojokan kamar, sambil ngeliatin dia tidur. Jadi kalau lo malam-malam kebangun, dan ngerasa ada yang bisik-bisik di telinga lo, hati-hati, bisa jadi, dia lagi nyari tubuh baru, dan mungkin, lo yang dia pilih. Terima kasih udah dengerin cerita ini. Kalau lo suka cerita begini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan misteri lain yang bikin lo merinding. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.